Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Oh yes, Halo, selamat sore para pengoper. Kali ini kembali lagi ke podcast Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Perkenalkan, saya Desi Rohayati. Kali ini saya bersama rekan saya Muhammad Aziz Ma'ruf. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Iya betul Mbak, anak-anak muda yang masih fresh, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kebetulan masih di bangku kuliah. Oke, tampaknya juga ini Gen Z ya. Betul, Iya. terlihat dari raut mukanya yang masih muda-muda fresh banget ya Mbak ya. Nah, sebelum kita bincang-bincang, kita mau kenalan dulu nih Mbak. Iya, ini ada yang ganteng dan ada yang cantik. Kira-kira kita mulai dari yang mana dulu nih? Kalau saya sih yang ganteng dulu Mbak. Oke, Boleh silahkan. perkenalkan dirinya dulu, namanya siapa, dari universitas mana, dan jurusan apa. Bahkan semester berapa nih sekarang? Mungkin izin, nama saya Satria Julian Randa. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saya sekarang itu semester 7 dengan Semester konsentrasi hukum pidana. Wah. Semester 7 nih masih hangat-hangatnya untuk skripsian Mbak. Iya, skripsian kayaknya juga lagi pusing-pusingnya nih. Ya, betul. Oke. Kita Next. lanjut nih ke yang cantik. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama aku Intan Sari. Aku dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk sekarang konsentrasi aku itu hukum tata negara dan sekarang aku semester 7 juga. Semester Oke. 7 juga. Sama-sama lagi nyusun skripsi ya Mbak ya. Iya. Tapi mereka lagi nyusun skripsi, cuman menyempatkan waktu nih Mbak datang ke podcast kita. Iya, tadi tuh di luar kelihatan rame-rame nih. Mm-mm. Ada apa nih? Banyak-banyak orang nih datang ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Ada kegiatan apa sih? Bisa dijelaskan? Jadi sebelumnya memang kegiatan ini dari BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kegiatan ini adalah study visit. Dan peserta itu adalah mahasiswa baru semester 1, ada yang semester 3, ada semester 5 juga gitu. Bahkan ada yang semester 7 juga. Oke, nah kegiatan ini sendiri tuh dari BEM-nya kah atau dari kampusnya yang mengadakan? Sebenarnya ini kegiatan itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya, karena ada salah satu departemen kita ada agendanya untuk kunjungan ke salah satu instansi pemerintah juga. Oke. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu nih Mbak Desi, ini kan tadi banyak nih, ya kan kita langsung tanya ke ketua BEM sama wakilnya nih. Kira-kira berapa orang sih tadi yang ikut dari mahasiswanya itu? Jadi kalau misalnya dilihat dari data yang kita peroleh ataupun data yang kita sudah datakan tuh ada sekitar 60 orang. Wow, banyak Banyak sekali banget ya. Ada Memang 60 memang orang peminatnya itu sangat luar biasa gitu. Oke. ya. Sebelumnya udah tahu kejaksaan terlebih dahulu? Sudah. Sudah tahu. Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi kenapa milih kejaksaan? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, kenapa saya lebih kepo kalau bahasanya tentang kejaksaan ataupun tentang Kejari, Kejati ataupun Kejagung. Itu berawal mula pada saat itu saya menangani suatu kasus. Oke. Bisa Di dijelasin? zaman kuliah? Di zaman kuliah pada saat itu saya menangani kasus yang dimana pada saat itu saya tertarik dengan kasusnya itu adalah dimana salah satu jaksa ini memang pintar gitu. Pintar ataupun yang membuat saya interesting lah gitu, tertarik gitu. Sehingga saya mempelajari bagaimana seluk-beluk kejaksaan mulai dari undang-undangnya, Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 hingga perbaruannya 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Pada saat itu saya mempelajari bagaimana kejaksaan tersebut dan sehingga pada saat ini memang menimbulkan suatu hal yang unik bagi saya pribadi. Gitu. Luar biasa, berarti ini ngikutin kejaksaan banget ya Mbak ya. Iya. Dari mulai undang-undangnya aja udah hafal semua, ya kan? Ya. Mantap sekali. Sehingga pada saat itu saya mengkaji mengenai permasalahan undang-undang yang ada di kejaksaan tersebut, saya menemukan ada yang unik yang dimana pada saat ini adalah kedudukan kejaksaan itu adalah lembaga pemerintah tapi dia menjalankan fungsional itu sebagai lembaga yudikatif. Nah ini sangat unik sekali gitu bagi saya sendiri gitu. Nah lalu kebetulan saya juga mengambil skripsi ataupun tugas akhir saya itu juga berkaitan dengan kejaksaan. Oke. Oh, bisa disebutin judulnya apa nih? Pada saat ini saya mengambil konsentrasi itu adalah hukum pidana.
Yang saya angkat tuh adalah tentang perampasan aset sebenarnya. Walaupun memang undang-undangnya belum disahkan ataupun rancangan yang belum disahkan, tetapi pada saat ini saya lebih tepatnya ke fokus kepada Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, di mana pada saat itu saya mengkaji di pasal 18 ayat 1 huruf A, yang di mana di situ tentang pidana tambahan. Nah, sehingga pada saat ini saya lebih tertarik bagaimana implementasi dari Kejaksaan Agung sendiri ataupun kejaksaan gitu untuk memberikan ataupun mengidentifikasikan bagaimana perbedaan dari barang bukti berupa hasil tindak pidana korupsi atau bukan gitu. Dan selebihnya saya sudah pernah diskusi dengan kejaksaan dan memang saya tertarik dan akhirnya saya puas dengan jawabannya gitu. Nah, dengan program ini, kebetulan kan tadi kalau saya lihat dari Mas Satria sendiri ada pertanyaan terkait hal tersebut. Apakah sudah terjawab di kegiatan ini? Semua sudah terjawab. Saya Sudah pada terjawab. satu tadi sebelumnya saya ke Pitsus. Nah, itu kebetulan memang salah satu ranah saya juga tuh terkait tugas akhir saya juga. Memang pada satu saya tanya terkait bagaimana kejaksaan untuk membedakan ataupun mengidentifikasi terkait barang bukti hasil tindak pidana korupsi ataupun bukan hasil dari tindak pidana korupsi. Nah, itu dijelaskan secara eksplisit. Bahkan memang pada saat ini kejaksaan itu menggunakan metode-metode untuk mengejar aset atau yang bisa digunakan sebagai metode follow the money gitu. Nah, sehingga ini membuat saya ternyata saya terbuka gitu. Sehingga pasal 18 ayat 1 huruf A ini sebagai momok yang dimana yang awalnya ini dipandang publik sebagai pasal multitafsir, tapi kejaksaan ini dia mengimplementasikan atau melaksanakan dengan pasal tersebut atau menjalankan pemidanaan tersebut. Memang dijelaskan secara eksplisit dan mereka mampu membuktikan mana yang barang bukti dari hasil tindak pidana korupsi atau bukan. Nah, itu sudah dijawab semua itu. Luar biasa, Luar alhamdulillah, biasa Mbak. sekali ya. Berarti begini kan ya. setelah program tadi yang sudah visit ke kejaksaan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Satria. Iya. Nah, kalau Mas Satria kan udah paham betul nih terkait kejaksaan ya kan, sudah banyak mengikuti. Sekarang Mbak Desi, saya pengen tahu nih dari yang cantik ini. Nah, Boleh. dari Mbak ini apa yang Mbak ketahui tentang kejaksaan ya Mbak Desi? Kita pengen tahu ya. Iya, kita pengen dengar dulu nih suaranya. Jadi kejaksaan yang kita tahu itu kan pasti kan lembaga pemerintah ya, yang itu untuk menegakkan hukum dan keadilan juga salah satunya. Jadi memang ada ketertarikan juga gimana caranya kami untuk membawa mahasiswa baru itu untuk berkunjung ke beberapa instansi pemerintah, terutama instansi hukum, seperti itu kurang lebih. Jadi ini memang udah luar biasa sekali nih Kak Ajis. Memang Dari betul, ketua Mbak. BEM-nya sendiri itu membuat program ini ternyata memang udah diteliti lebih Betul. dulu ternyata mengenai kejaksaan ini. Dan jadi buat program itu nggak cuma asal-asalan, jadi ada tujuannya sebenarnya. Ada Gitu. tujuannya. Sebenarnya ada harapan apa sih setelah dari visit dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan? Harapannya apa nih dari BEM? Dari BMFA sendiri ya. Mungkin kalau misalnya dilihat dari pesertanya nih, karena peserta itu adalah mahasiswa baru gitu kan, yang masih semester 1, mungkin yang harapan diri saya itu adalah mereka memiliki rasa semangat untuk meraih cita-citanya. Pertama itu. Kedua juga, memang pada saat ini yang dihadapkan oleh Gen Z ataupun generasi-generasi yang dihadapkan di era globalisasi sekarang itu memang ada timbul rasa malas. Nah, pasti dengan kakak-kakaknya ini atau senior-senior ini memberikan rasa motivasi sih, sehingga mereka itu menimbulkan suatu semangat yang membara gitu. Sehingga semangat membara inilah membuat motivasi mereka, wah kayaknya cocok nih untuk tertarik sebagai kejaksaan ataupun apa. Nah, sehingga menjadi motivasi. Itu pertama itu. Kedua terkait harapan bagi saya juga, semoga aja untuk ilmu yang sudah dapatkan oleh peserta ini itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya mungkin gitu. Oke. Nah, yang pengen saya tahu tadi kan ada nih alasan kenapa harus kejaksaan. Iya. Ya kan? Terus harapannya juga. Nah, ini yang lebih khusus. Kenapa kok Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan yang dipilih oleh teman-teman UMJ? Iya, padahal kan banyak kejaksaan kan. Kenapa Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan? Yang pasti kan kita kan dari UMJ itu kan masih ini ya,
masih kawasan Tangerang Selatan juga pertama. Jadi mungkin daripada kita keluar yang jauh-jauh, mendingan kita kesini dulu. Udah pasti yang saya tahu, yang tadi udah dijelasin juga ya tadi pagi, kalau misalkan banyak kasus besar juga yang lagi ditanganin di Kejari Tangsel ini gitu. Oke. Nah, terus tadi kan sudah selesai kegiatan, Iya. ya kan? Nih dari ketua BEM sama wakil ketua BEM-nya nih. Apa sih tadi yang udah diperoleh sama teman-teman mahasiswa baru sebenarnya terkait materi yang disampaikan? Menurut kalian apa yang dapat diperoleh nih? Sebenarnya kalau dari saya pribadi, dari sudut mata saya, dari pandangan saya pribadi ya, terkait mahasiswa baru, apa saja yang diperoleh, pasti yang jelas mereka mengetahui tentang hukum acara, praktiknya bagaimana. Bahkan mereka terjun langsung gitu kan, menyaksikan. Tadi ada juga saksi-saksinya itu yang dipanggil. Nah, mereka menyaksikan, oh ternyata bagaimana proses hukum acara ini sebelum masuk ke pengadilan ataupun sebelum disidangkan. Oh ternyata ada tindak lanjutnya oleh kejaksaan dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan. Nah, itu menurut saya hal yang positif gitu. Hal yang positif dan hal yang positif diraih oleh mahasiswa baru gitu. Padahal mereka masih semester 1. Nah, kalau di UMJ itu FHY itu untuk meraih hukum acara pidana itu semester 3. Oke. Nah, mereka sudah mengetahui duluan. Iya. Walaupun memang kalau kita belajar itu secara struktural, mungkin kita buat mereka kepo dulu gitu. Nah, kalau dari wakil ketua BEM-nya nih, apa tadi yang diperoleh dari kegiatan ini? Pastinya sih amat disayangkan juga ya, mungkin kita cuma bisa bawa puluhan orang. Sebetulnya kan mahasiswa barunya itu ada ratusan. Cuman kalau kita bawa ke sini semua, rasa-rasanya belum bisa. Cuman Dan next 200 mungkin kita lebih. ke sini. Iya. Mungkin untuk yang beruntung hari ini ya, mereka itu bakalan dapat ilmunya tuh duluan, karena memang yang tadi udah dijelaskan sama kakak-kakak itu udah saya peroleh ketika semester 5, itu baru dapat mungkin semester 4 gitu. Mungkin ilmu yang tadi udah dikasih mereka udah dapat duluan ketika mereka berkunjung ke sini. Jadi sangat bermanfaat sebenarnya. Iya. Sangat bermanfaat. Bahkan Nah. memang kegiatan ini memang disupport oleh dekan Fakultas Hukum. Iya. Oke, jadi harapannya apa nih kalau buat kejaksaan sendiri? Jadi kalau dari saya untuk harapan kejaksaan ke depannya mungkin terkait kolaborasi aja ya bagi antara kita berdua. Semoga aja hubungan kita berdua itu saling terikat gitu. Oke. Untuk hubungan aja. Tetapi untuk proses ke depannya saya harap integritasnya lebih ditingkatkan lagi, karena memang salah satu yang kepercayaan bagi masyarakat tuh para penegak hukum cuma jaksa doang gitu, kejaksaan. Tepuk tangan dulu boleh. Memang itu sudah dibuktikan oleh survei gitu kan. Survei. Memang kejaksaan tuh memang tingkatnya memang luar biasa itu untuk survei kepercayaannya gitu. Berarti lagi jadi hot topic di kalangan mahasiswa juga ternyata betul. kita, Mbak ya. Betul. Kalau di TikTok ini lagi FYP nih kayaknya. Berarti ya. Karena kan mungkin mahasiswa juga nganggapnya kan kalau kejaksaan itu independen gitu. Jadinya lebih tertarik. Banyak yang tertarik juga sebetulnya untuk semester atas terutama ya. Mungkin kalau yang maba-maba tadi masih malu-malu bertanya gitu. Mungkin setelah mereka kesini mereka jadi tahu dan mungkin jadi tertarik juga gitu. Untuk masuk kejaksaan ya. Iya. Oke. Wah, tidak terasa sekali ya perbincangan kita ini ternyata sudah setengah jam. Iya, Ini lumayan rekan. kurang lebih, Mbak. Jadi ini ternyata banyak banget yang didapatkan sama mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, termasuk dia juga jadi mengenal apa itu kejaksaan, terus perannya juga ya. Kedudukannya. Nah, jadi ya kalau dari kita juga ya sangat bersyukur kita kedatangan tamu-tamu dari mahasiswa UMJ ini. Terima kasih banyak karena telah datang ke kantor kita, sehingga kita bisa membantu untuk mensosialisasikan terkait kejaksaan itu. Gitu. Jadi kita juga memang sangat senang kedatangan mahasiswa-mahasiswa ini. Itu juga membuat kita lebih fresh lagi ya untuk terus mengupgrade ilmu, memberi pengalaman, sharing-sharing pengalaman. Begitu Kak Ajis. Oke. Kayaknya memang waktunya yang sangat singkat. Perbincangan kita juga udah sangat panjang. Terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga berkenan atas segala sesuatu yang dihidangkan ya, disajikan dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Terima kasih Kak. Semoga semua ilmunya bermanfaat, Amin. dan adik-adik semua bisa mencapai cita-citanya. Amin. Oke, karena
ini obrolan kita sudah selesai dengan mahasiswa-mahasiswa UMJ ini Mbak Desi. Sekarang kita tutup aja. Tapi teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan di YouTube maupun TikTok ataupun sosial media kita lainnya. Oke. Bye-bye. Obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. For UMJ.